Apakah pelonggaran aktivitas perekonomian untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini justru bisa menjadi bumerang dan kontraproduktif bagi pelaku ekonomi, khususnya pelaku UMKM? Nah, kita akan bahas pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom, ada Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas, Pak Ahmad Dading Gunadi, serta ada pengamat dan praktisi UMKM, Bang Frans Meroga Panggabean. Selamat pagi, Bang Frans dan juga Pak Dading. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bagaimana peran UMKM ini sudah tidak ada yang meragukan begitu. Kita tahu bagaimana pangsa UMKM ini dan bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Nah, di saat UMKM saat ini di tengah banyaknya daerah, termasuk Jakarta juga, yang harus menutup diri atau memasuki transisi seperti saat ini, banyak UMKM yang mungkin akarnya belum terlalu kuat dan harus sampai rontok karena berbulan-bulan tidak bisa mendapatkan pendapatan, tidak bisa berproduksi dan lain-lain. Nah, Pak Dading mungkin, atau saya ke Bang Frans terlebih dahulu. Mungkin Anda bisa menceritakan apa yang sedang terjadi kepada para pelaku usaha UMKM ini, mengingat banyak sekali pelaku usaha UMKM dan ratusan juta orang menggantungkan pendapatan mereka pada UMKM ini. Oke, terima kasih. Yang terjadi sekarang adalah dengan kita berusaha untuk mencegah penyebaran daripada virus COVID-19 ini, kita melakukan physical distancing dan juga social distancing. Ini yang membuat jadi interaksi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi menjadi terganggu. Ya. Dan itulah yang langsung berimbas dan langsung berdampak kepada sektor real, para pelaku UMKM, dan juga pekerja informal, karena mereka memang mengandalkan kegiatan ekonomi dari interaksi masyarakat sehari-hari, karena langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi memang ini sangat terdampak dengan jumlah total kurang lebih antara pelaku UMKM dan juga pekerja informal hampir sampai 120 juta orang. Ini benar-benar berdampak terhadap penurunan kinerja ekonomi kita. Jadi tidak heran kuartal pertama sampai dengan April 2020 ini, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai angka 2,97%. Karena memang sebagian besar pemeran utama dari sektor real ini memang sangat terdampak dengan adanya physical distancing ini akibat kita mencegah penyebaran virus dari COVID-19 ini. Dan terkait dengan mulai melunaknya sejumlah aturan seperti di Jakarta PSBB transisi, di daerah-daerah mitra di luar Jakarta juga, di Bekasi, di Bogor ini kan juga sudah mulai memasuki PSBB transisi. Bagaimana ini berdampak pada UMKM karena toh sudah mulai bisa beroperasi walaupun belum atau tidak kembali ke operasional normal? Oke, terima kasih. Jadi memang setelah kita memasuki masa new normal atau anggaplah kita sebut ini masa transisi, dengan kita tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, teman-teman para pelaku UMKM sudah mulai bisa beraktivitas, biarpun memang masih mencoba bangkit kembali. Jadi mulai berdenyut. Memang ini adalah sebuah tahapan-tahapan yang kita namakan ini tahapan recovery. Setelah kita kemarin mengalami tahapan survival, sekarang kita masuk ke masa recovery, nanti mungkin kita akan masuk ke masa growth, dan bahkan kita harapkan kita bisa rebound untuk segera ke depan ini. Bang Frans, adakah UMKM yang tercatat oleh Anda atau mungkin di bidang apa atau UMKM di industri apa atau dalam bentuk apa yang menjadi korban terbesar akibat dari pandemi maupun akibat dari pembatasan-pembatasan yang harus diambil selama pandemi ini terjadi? Kalau yang menjadi korban paling besar, secara mayoritas semua terdampak cukup signifikan. Karena memang mereka mengandalkan interaksi tadi masyarakat sehari-hari. Yeah. Tapi memang mungkin yang paling terdampak itu mungkin di industri garment ya, mungkin yang kayak home industry untuk tekstil ataupun pakaian itu sangat terdampak karena ya pengertian sederhana saja, kita menghindari virus ya boro-boro beli baju gitu kan. Nah itulah total kita juga mencatat
dari data Kadin itu sampai saat ini sudah hampir 6 juta orang menjadi korban PHK akibat daripada pandemi Ya. COVID-19 ini. Oke, saya ke Pak Dading. Pak Dading, kalau dari catatan Anda bagaimana, Pak Dading, para pelaku UKM atau UMKM ini dalam menghadapi, mungkin Anda juga sendiri sudah banyak berbicara dengan para pelaku dari UMKM ini di tengah mereka menghadapi dilema maupun kesulitan-kesulitan akibat pandemi maupun akibat pembatasan-pembatasan yang harus dilaksanakan selama pandemi. Baik, terima kasih Pak Timothy. Tadi sebenarnya sudah disampaikan dengan jelas mengenai kondisi saat ini yang dialami oleh UMKM oleh Pak Frans ya. Tadi terkait dengan pembiayaan, kemudian terkait dengan SDM, ada pengangguran, kemudian banyak penurunan tenaga kerja dan juga ada yang dirubahkan dan sebagainya. Nah, kami memang melihat beberapa survei yang kami jadikan acuan untuk mengeluarkan kebijakan supaya nanti kebijakannya tepat. Jadi kami mengkategorikannya ada 4 hal. Yang pertama adalah aspek pembiayaan, kemudian hampir semualah menurunnya. Cash flow-nya terganggu semua hampir UMKM, ya sebagian besar. Aspek pemasaran, karena masyarakat sudah mengurangi pembelian, menurun drastis pemasarannya, sehingga menjadi masalah cukup kritis bagi UMKM. Aspek produksi, itu juga bahan baku banyak yang sulit diperoleh UMKM. Distribusinya juga sekarang mulai terganggu. Itu. Kemudian SDM tadi sudah disampaikan. Jadi ada kesulitan juga. Sekarang kan banyak orang yang mulai tinggal di rumah sehingga sulit mendapatkan sumber daya manusia. Nah, berdasarkan itu, tentu pemerintah tadi juga sudah disampaikan sebelumnya, dari mulai kebijakan fiskal untuk pembiayaan, kebijakan moneter sudah jelas, relaksasi kredit, kemudian pembebasan pajak, dua-duanya sudah saling sinergi dilaksanakan oleh pemerintah ya, ditujukan untuk UMKM supaya mereka mempunyai daya tahan dulu, bebannya dikurangi supaya tetap jalan begitu. Kemudian nanti setelah sekarang mulai new normal kan ada lagi mulai tumbuh ya. Sebagian UMKM juga kemarin memang ada juga yang malah meningkat penjualannya dari hasil survei. Jika ini tetap didorong saja untuk terus meningkat. Tapi ada juga tadi yang menurun drastis, bagian besar menurun. Nah, ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, bisa melalui pelatihan, pendampingan, kemudian ada inkubator dan sebagainya, seperti itu pendekatannya. Ada juga model pelatihan-pelatihan yang online. Jadi kita gunakan berbagai hal supaya membangkitkan UMKM. Ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan teknologi informasi. Sekarang kita yakini itu sangat bermanfaat bagi UMKM. Baik itu untuk pemasarannya, distribusi, kemudian bagaimana di dalamnya, di dalam proses produksinya bisa menggunakan digital. Kemudian modifikasi produk. Ada karena kebutuhan pasar sekarang berubah. Karena dinamika dari masyarakat akan kebutuhan produknya berubah, sehingga UMKM kita fasilitasi untuk menyesuaikan produk apa yang punya peluang di pasar. Sehingga ini bisa melalui pelatihan, pendampingan, dan sebagainya. Bisa modifikasi produk. Yang misalnya yang tadinya punya keahlian di bidang jahit dan sebagainya, kan banyak sekarang yang menjual masker, kemudian APD, ada helm dan sebagainya, itu bisa digunakan. Atau peluang-peluangnya lain untuk membuat produk-produk kesehatan, vitamin, makanan dan sebagainya. Kemudian kolaborasi pasokan, karena tadi kami juga bekerja sama mencoba memfasilitasi pemerintah dengan perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kemampuan untuk supply bahan baku. Karena yang impor mulai menurun, kita coba substitusi dari dalam negeri. Pak Dading, ini sebenarnya kapan akan bergerak dalam bentuk apa? Mungkin tidak semua UMKM gitu mempunyai hubungan atau memahami begitu bagaimana mereka bisa mengakses bantuan-bantuan seperti ini begitu. Ini mungkin UMKM dari seluruh Indonesia karena banyak daerah yang sudah terpengaruh. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa saya juga ingin bisa mendapatkan bantuan seperti itu tadi, entah itu bantuan mulai dari marketing, saya juga tidak memahami bagaimana saya bisa memproduksi lebih baik dan lain-lain. Melalui apa nanti mereka akan bisa mengakses hal tersebut? Baik, kalau tadi misalnya untuk meningkatkan kemampuan di sisi soft skill, kewirausahaan misalnya, kemudian di sisi keterampilan, keahlian skill terhadap bagaimana membuat produk. Sekarang pemerintah pusat pun sudah menyediakan modul-modul yang untuk online. Bisa diakses oleh seluruh UMKM, free, gratis gitu ya. Kemudian juga di daerah-daerah kita kerjasama
dengan pendamping-pendamping daerah, karena banyak ini pendamping-pendamping daerah itu disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendampingi UMKM dari segala bidang. Jadi beberapa pemerintah daerah sudah memberikan panduan atau pendampingan secara online, baik itu WA ataupun mungkin telekonferensi ya, dengan telepon dan sebagainya sudah dilakukan berbagai hal. Yang tadi intinya sebenarnya untuk mencari peluang pasar yang baru. Dan jangan lupa sekarang juga sudah mulai standar keamanan untuk protokol kesehatan. Jadi UMKM juga sudah harus mulai menerapkan bahwa pentingnya protokol kesehatan di standar keamanan di produk, bagaimana membuat produk dengan aman supaya diterima market. Ya. Setuju, Pak Dading, itu menjadi hal yang sangat menarik juga karena saat kita memasuki new normal, jangan-jangan produk yang diciptakan oleh UMKM ini tidak bisa juga kembali ke normal. Sudah harus mempunyai modifikasi khusus agar bisa lebih aman seperti tadi Anda katakan. Tapi tidak hanya dalam produk, pelayanan dan lain-lain juga dan bahkan operasional kinerja mereka juga harus memasuki new normal juga. Nah, kita akan bahas ke sana bagaimana pada saat kita memasuki masa transisi, jangan justru ini menjadi salah satu kesempatan bagi virus corona untuk kembali menyebar dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kalau kita tidak berhati-hati. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, tapi kami akan jeda sebentar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.